Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita proses pembuatan pakan fermentasi yang berupa rumputnya ini sekitar 4 ton dan bahan keringnya sekitar 3-4 kintal kali ini, kemungkinan sekitar 3 kintalan untuk pongkol singkongnya, dan probiotik 1 liter dan air 5 liter. Ini proses buatannya seperti ini. Ini dicopper, dicampur, dan nanti tinggal pemadatan dan pengemasan. Ini pengemasan ini. Dan ini mungkin sekitar, kalau kita kemas sekitar, kalau kita buat silo mungkin ini masih 2 silo lagi atau bahkan 2. Jadi ini yang sudah terkemas 3 tambah 2 lagi 5 silo, dan tongnya sekitar 15. Ini 4 tonan. Ini hasil dari sewa lahan sekitar 50 ru, atau kalau teman-teman tidak paham ru, biasanya sekitar 700 meter persegi. Itu kita sewa sekitar 1.500 per tahunnya, dan ini menghasilkan 2 kali pencoporan, jadi 8 ton. Dan kita asumsinya per tahun kita panen sekitar 6 kali atau 2 bulan sekali. Itu sewa lahannya 250. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan biaya lain, mungkin pemupukan, itu aja. Yang lain mungkin tidak. Kalau pas waktu chopper seperti ini ya tinggal tenaga babat, pongkol singkongnya, dan yang paling utama ya rumput itu sendiri. Ini proses pembuatannya. Jadi kalau musim hujan ini sekitar 8 tonan. Kalau mungkin kemarau, kalau kita sering pengairannya bagus, kita sering diesel atau irigasinya bagus, ya bisa sekitar 6 sampai 7 ton. Kalau musim penghujan bahkan bisa lebih, 8 ton lebih. Tapi kita asumsikan rata-rata sekitar 8 tonan. Ini 50 ru. Sewa lahannya tadi sekitar 1.500. Tapi kalau wilayah sini agak sulit untuk sewa lahan, karena yang paling utama kalau ditanami rumput, kalau sekitarnya palawija kayak padi dan jagung itu banyak hamanya, kata petani. Jadi kita hanya sekitar 150 ru atau 2.100 meter persegi. Kalau kita asumsikan, memang kalau kita membuat konsentratnya ya sekitar 6 ribuan, tapi nanti akan disubstitusi atau ditekan dengan hijauan segar yang kita tanam, jadi lebih murah. Nanti ketemunya ya kalau kita breeding ya sekitar 2 ribuan sampai 3 ribu. Nanti kalau kita terlalu tinggi, biayanya ya berat kalau untuk breeding. Kalau untuk trading kan yang paling utama
cepat gemuk, cepat laku. Kalau kita breeding ya bagaimana kita bisa sirkulasi atau cash flow-nya untuk keuangan itu bisa stabil dari hasil cempe. Kalau kita hitung-hitung, katakan dulu kita mindsetnya kita jual cempe 1 untuk sewa lahan 2 tahun. Asumsinya seperti itu. Kalau kita belikan kangkung kering, bahan serat-serat kering, itu ya terlalu boros. Katakan sekarang kangkung kering 4.000, bahkan bisa 4.000 lebih kalau ecer. Kalau kita tanam sendiri memang agak ribet dan ya ada kesibukan terus, tapi biaya untuk operasional breeding itu sangat ditekan oleh rumput itu sendiri. Katakan untuk sewa lahan, pemupukan dan pengairan itu dalam setahun mungkin sama seperti kita beli kangkung kering 1 ton. Tapi kalau kangkung kering kita berikan ke ternak, tidak sampai 1 bulan habis di situ. Kalau serat-serat dari hijauan langsung itu sebaiknya untuk breeding. Kalau teman-teman trading atau pengemukan ya wajib serat kering nantinya, biar cepat gemuk dan biar maksimal hasilnya. Ini asumsinya ya kita katakan untuk konsentratnya sekitar 1.500 ada. Nanti untuk rumputnya sudah semuanya, katakan tenaga kerja semuanya dihitung itu 1.500. Nanti kebutuhan sehari itu kan 3.000, katakan 3.000 kali 30 kan 90.000. Dan untuk biaya lain-lain katakan kita maksimalkan sekalian jadi 100 per ekornya, bahkan kita maksimalkan lagi 150 per bulannya per ekor. Kalau jumbo itu nanti kita kalikan 8 kan 1.200.000. Jadi kalau kita bisa minimal kita harus menjual cempe itu di harga sekitar 1.200 di situ. Kalau kita bisa lebih dan bahkan cempe itu bisa 2, itu akan menjadi keuntungan kita breeding tersendiri. Nah, ini mungkin kalau kita dalam sekitar 200 ekor, kalau sekali chopper sekitar 4 ton ya mungkin kita sebulan hari sekali lah kita pembuatan pakan. Dan kalau musim penghujan seperti ini mungkin kita nutrisi konsentratnya kita naikkan nanti agar kita pemberian konsentratnya sedikit tapi kita maju dalam pemberian fermentasinya. Dan tapi kalau sistem seperti itu biasanya nanti kayak katakan premiknya semula sekitar 1 ton 5, itu mungkin kalau kita nutrisinya bagus dan kualitasnya baik, konsentratnya itu kita jadikan sekitar 7 kilo untuk 1 ton. Dan nanti bahkan pemberian ke domba cukup sedikit, meskipun nanti HPP-nya atau biaya produksinya untuk konsentrat itu sendiri katakan bisa mendekati 7.000 atau 6.000 ke atas lah. Tapi nanti kan kita pemberian ke ternak itu kan cukup sedikit yang kita majukan berupa fermentasi atau rumput pajang ini sendiri. Dengan asumsi kan kalau musim penghujan kita pasti akan surplus hijauan segar, dan yang paling utama biar kita kalau konsentratnya nanti cuma nutrisi, katakan nanti cuma BKK, DDGS, TGF,
Jagung ini jagung sangat tinggi juga. Kopra, polar, seperti itu. Nanti agar kualitasnya bisa lebih baik. Nanti kalau kita breeding, kita wajib bagaimana caranya untuk menyiasati pakan itu biar efektif dan efisien, tapi tidak low cost farming. Kalau nanti low cost farming biasanya akan berdampak pada ternak itu sendiri. Nanti bisa keguguran karena kurang premik, dan bisa bahkan pertumbuhannya lambat karena asupan nutrisinya sedikit, seperti itu. Jadi kita ini hasil sewa sekitar 700 meter persegi, dan kita sewa per tahunnya 1.500, dan dengan asumsi 6 kali panen kita mengeluarkan biaya sekitar 250. Dan untuk asumsi kita menjual cempe bisa sewa lahan 2 tahun. Dan kalau kita belikan serat kering itu mungkin cukup sebulan saja. Jadi kalau teman-teman breeding sebaiknya jangan menggunakan serat kering. Yang paling utama nanti campurannya untuk fermentasi atau pemberian pakannya secara langsung, sebaiknya ya langsung bernutrisi sekalian agar lebih efektif dalam manajemen pakan dan pembengkakan pada biaya produksi breeding itu tidak terlalu meningkat. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.